Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Viral tamparan Rocky Gerung kepada Anies Rashid Baswedan. Kritikan pedas dan tajam Rocky Gerung kepada Anies Rashid Baswedan. Bahkan sampai mengatakan Anies dia bukan leader tapi dealer. Ini menarik sekali, apalagi ketika kemarin Golkar bertemu dengan SBY, bersepakat dengan AHY tentang jangan sampai ada politik identitas di 2024. Mantak mengorbankan banyak orang. Ini ada yang ingin saya sampaikan analisisnya, karena menarik sekali. Tiba-tiba Golkar bertemu dengan SBY, bertemu dengan AHY, dan bersepakat tentang politik identitas. Nasib Anies kayaknya semakin terpuruk nih. Ini kita baca dulu nih statement Rocky Gerung, lalu kita akan analisis nanti pertemuan Golkar dengan Demokrat. Rocky Gerung kesal, Anies Baswedan terlalu lama umumkan cawapres. Ujungnya dia jadi dealer, bukan leader. Ini sedang rame. Pengamat politik Rocky Gerung kesal melihat sikap Anies Baswedan yang terkesan lambat untuk menentukan sikap, Pak. Pengamat politik Rocky Gerung kesal melihat sikap Anies Baswedan yang terkesan lamban untuk menentukan siapa cawapres yang akan mendampinginya. Semenjak resmi dideklarasikan sebagai capres pada awal Oktober 2022 lalu oleh Partai Nasdem, Anies Baswedan hingga kini urung juga mampu menentukan siapa sosok cawapres yang bakal mendampinginya. Padahal seperti diketahui, Ketum Nasdem Surya Paloh telah menyerahkan mandat terkait cawapres sepenuhnya kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Merespon lambatnya sikap Anies Baswedan itu, pengamat politik yang juga koleganya Rocky Gerung mengaku kesal dan gregetan. Ia menyebut bahwa Anies saat ini bak dealer, bukan lagi leader. Hal itu mengingat sikapnya yang tersandra oleh koalisi partai yang menyokongnya, yakni PKS, Nasdem, dan Demokrat. Anies akhirnya jadi dealer, bukan jadi leader. Dia akan nunggu hasil tuker tambah dari partai-partai ini kan. Padahal dia terima mandat menentukan wapresnya. Ini nunggu koalisi, artinya ditawan koalisi. Ia menyebut dengan sikapnya yang urung jelas itu, Anies disebut Rocky sebagai bukan presiden karena yang membuatnya bisa melangkah lebih jauh dalam kontestasi pilpres sebetulnya adalah sosok cawapres ini. Sekarang ini Anies seperti bukan presiden, dia menunggu presiden sesungguhnya kan. Cawapres ini kan presiden sesungguhnya, ungkapnya. Formulanya, dia memang diberi mandat menentukan cawapres tapi materialnya tidak begitu. Moral itu nggak ada pada Anies untuk tegas menentukan pilihan. Dia tidak ada mental leader, tegas Rocky. Ia sangat berharap ada gebrakan yang bisa ditunjukkan Anies di tengah kebuntuan di antara partai koalisi perubahan yang masih tarik ulur terkait nama cawapres yang klop untuk disandingkan dengan mantan rektor Universitas Parabadina itu. Kita butuh affirmative action dari Anies. Dia harus ambil alih pimpinan. Kalau tidak, sekarang ini seluruh harapan publik Anies bakal jadi antitesa Jokowi hilang sekarang itu. Oke, itu analisis atau kritikan pedas, tamparan keras Rocky Gerung kepada Anies Rashid Baswedan. Ya memang kita tahu sama-sama. Beberapa kali Surya Paloh mengatakan silakan urusan cawapres ya itu ditentukan oleh Anies. Tapi sampai sekarang belum ada pengumuman tentang siapa yang akan mendampingi Anies Rashid Baswedan. Nggak ada, belum ada. Atau nggak bakal pernah ada karena nggak jadi nyalonnya. Dan satu lagi, dulu itu Rocky Gerung sempat melemparkan kritikan pedas juga
Selama ini kan Anies dicitrakan sebagai orang yang tanpa oligarki, berjalan sendirian segala macam kayak gitu ya, melawan oligarki. Dia mengatakan, Rocky mengatakan, Anies itu nggak bersih-bersih amat. Dia pun bersekongkol dengan oligarki katanya. Artinya selama ini tuduhan atau klaiman Anies yang anti oligarki, melawan oligarki segala macam itu bullshit. Itu yang pertama. Kritikan dari teman Anies, Rocky kepada Anies. Kemudian yang kedua, ini menarik sekali lagi ketika kemarin Golkar bertemu dengan Demokrat. Ada apa? Dan mengeluarkan satu statement yang disepakati oleh Demokrat bahwa stop politik identitas, mengorbankan banyak orang, membahayakan. Dan kita tahu sama-sama sosok bapak politik identitas itu siapa? Anies Rashid Baswedan sebagai ikon politik identitas. Lalu AHY ngomong sepakat terhadap ucapan Airlangga. Artinya apa? AHY sudah tidak nyaman dengan Anies. AHY sudah tidak nyaman dengan koalisi perubahan. Dan sebetulnya kita tahu sama-sama, sedari dulu itu AHY menginginkan untuk menjadi wapres, wakil presiden. Elit-elit Partai Nasdem, Partai Demokrat berbicara itu. Pokoknya AHY harus jadi wapres. Tetapi sampai detik ini AHY nggak dilirik sama Anies. Artinya harapan Ketua Umum Partai Demokrat yang menginginkan untuk menjadi wapres itu hilang kalau di koalisi perubahan. Nah sekarang bertemu dengan Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar. Dan kita tahu sama-sama KIB itu ya, yang di dalamnya ada PAN, ada PPP, ada Golkar. Nah PPP-nya udah beralih deklarasi Ganjar, tinggal 2. PAN sama sama Golkar. Coba. Artinya kalau pada akhirnya ini kan Airlangga dulu sempat dimandatkan oleh partainya harus jadi capres. Sementara kalau masuk ke koalisi dengan PDIP nggak bisa, ada Ganjar. Masuk dengan Gerindra nggak bisa, ada Prabowo. Satu-satunya kemungkinan atau potensi supaya Airlangga menjadi capres itu mesti bergabung dengan Demokrat, berkoalisi dengan Demokrat, karena cukup tuh 2 partai. Keinginan AHY terpenuhi untuk menjadi cawapres. Keinginan Airlangga Hartarto menunaikan kewajiban partainya untuk jadi capres itu juga kemudian terpenuhi. Ini menarik sekali. Coba bayangkan tiba-tiba Golkar bertemu dengan AHY. Apakah mungkin Demokrat akan minggat dari koalisi perubahan? Kalau hanya Nasdem dan PKS itu tidak cukup ngusung presiden. Ngusung calon presiden gak bisa. Kira-kira berpotensi gak Airlangga lalu menjadi capres dan AHY menjadi cawapres? Kalau di koalisi perubahan, ini AHY dapat apa sih? Gak dilirik, gak dapat apa-apa. Mending koalisi dengan Golkar. Benar gak? Ya dong. Menegaskan bahwa memang ini Ketua Umum Demokrat. Punya integritas. Tapi yang gak tahu namanya politik. Menurut saya itu lebih rasional. Akhirnya koalisi perubahan bubar, jalan, gak punya calon presiden.
Kita lihat aja lah ya percaturan politik ke depan. Semakin seru, semakin rame, semakin penuh teka-teki. Tapi sudah mulai terbuka nih. Ya, mulai terbuka saya kira. Jalannya, alurnya udah mulai terbuka setelah Ganjar resmi dicalonkan oleh PDIP. KIB, PPP-nya udah deklarasi. Ganjar. Tinggal 2 kan, Golkar dengan PAN. Sementara Airlangga pengen capres, ini harus berkoalisi dengan siapa nih? Ini kalau dengan Demokrat nih bisa dong. Jadi 4 tuh calon presiden nanti. Kalau benar-benar 3 kata. 3 ya. Ganjar, Prabowo, dan Airlangga. Koalisi perubahan bubar jalan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita saksikan ke depannya akan seperti apa keseruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.